Ibu Uli. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal persiapan US tulis. Ayo kita mulai pembahasannya. Ya, jadi kita fokus ke penyakit dan kelainan. Coba kamu lihat orang ini. Ya, kamu lihat orang ini. Kira-kira orang yang ini, yang tulang belakangnya berubah ini, kira-kira apa ya nama penyakit kelainannya? Bahasa Indonesianya dulu, Bu. Kifosis. Oke, betul, kifosis. Oke, betul. Jawabannya ini adalah kifosis. Loh, emang itu apa? Nah, kita bahas ya. Jadi, penyakit kelainan tulang itu memang ada fraktur, patah tulang, ada fisura, retak tulang, tapi kita lebih ke kelainan yang tulang belakang. Jadi, ada 3 jenis. Ada yang namanya skoliosis, ada yang namanya lordosis, ada yang namanya kifosis. Yuk, dari namanya skoliosis S, berarti ini tulang belakangnya dia membengkoknya ke samping. Ya, ke samping. Kenapa tulang belakangnya bisa membengkok ke samping? Mungkin karena misalkan suka untuk pakai tas yang cuma satu bagian dan itu berat, jadi dia mungkin jadi seperti ini. Atau posisi duduk yang nyarande terus kayak gitu ya, santai gitu, itu bisa menyebabkan skoliosis, tulang belakang bengkoknya ke samping. Kalau lordosis, belum, skoliosis dulu. Skoliosis itu berarti ingat ya, S, samping. Itu kata kuncinya. Nah, lordosis, Lord itu bisa kita bahasa Indonesia kan itu Tuhan, ya kan ya. Lord itu bisa Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu harus selalu ada di depan kamu, memimpin hidup kamu. Ada amin? Enggak tuh ya. Jadi lordosis itu ingatnya Tuhan. Tuhan itu harus selalu ada di depan kamu. Jadi kalau gitu kita sambungkan ke sini, berarti tulang belakangnya membengkok ke depan. Jadi gitu, ingat, Tuhan itu harus selalu ada di depan, berarti membengkoknya ke depan. Kalau kifosis, tulang belakangnya membengkok kemana? Bahasa Indonesianya ini adalah bongkok. Bu, gimana ini Kak? Ini ada 2 Kak, jadi banyak Kaknya, maka kalau kifosis bongkok. Kalau bongkok, tulang belakangnya membengkoknya ke belakang. Nah, orang ini tulang belakangnya ini membengkok ke belakang. Bu, kalau lordosis gimana? Kalau lordosis biasanya yang membengkok bukan tulang yang di atas, tapi di sini yang membengkok ini biasanya adalah tulang bagian pinggang. Kalau bahasa Indonesianya kamu pernah dengar istilah tenggeng? Jadi kalau tenggeng itu bagian tulang belakangnya, bagian pinggangnya melengkung sekali, dan ini akan mudah kelihatan pada misalkan ibu hamil. Kalau kamu lihat ibu hamil, kamu pegang bagian pinggangnya itu dia jadi seakan-akan jadi menekuk sekali. Kenapa? Karena ada beban baby di perutnya. Jadi ada beban di perutnya. Jadi makanya dia tertariknya ke depan. Jadi bedakan ya. Kalau kifosis itu biasanya nanti kelihatannya adalah dari bagian atas, sementara kalau lordosis dari bagian pinggang. Kalau gitu, coba soal ini kamu udah tahu ini kifosis, jawabannya A, B, C, D. Coba kira-kira yang mana nih? A, B, C, D? A. A, betul. Nah, kan mungkin aja nih soalnya sama ya, tapi Ibu rolling. Kalau Ibu nanti kasih gambarnya adalah skoliosis, berarti optionnya mana? B, C, D? C, Bu. Oke, Ibu tulis ya, ini skoliosis. Kalau Ibu kasih soalnya lordosis, yang mana berarti? E, Bu. Nah, D. gitu kan? Kok, nah gini, lordosis. Jadi, mungkin aja Ibu pakai soal ini, tapi nanti diacak gitu ya, diacak, atau Ibu pakai si gambarnya yang beda gitu ya. Jadi soalnya muter-muternya di sini aja. Itu sistem gerak. Ini kelas 8 ya. Nah, nanti kamu tahu, kamu nanti cek lagi jawabannya. Jadi soal ini Ibu hanya akan keluarkan 2 jenis, ticker timer atau tetesan oli. Jadi bisa dua-duanya, entah yang mana. Cara bacanya seperti ini. Kamu udah pernah pakai ticker timer di lab? Pernah. Jadi kalau kamu masih ingat, ticker timer kan itu kayak ada mobil-mobilannya ya. Terus di
kasih kertas gitu ya. Terus kalau misalkan di bidang miring, kamu taruh di sini, kamu biarin nanti kertasnya meluncur ke bawah sama mobil gitu, mobilnya ngebawa kertas. Terus nanti di sini kayak ada yang ngetiknya tuk 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 tuk, mobilnya jalan gitu kan ya, ticker timer. Nah ini ticker timer sama. Jadi kalau posisinya seperti ini, berarti ini awal kertasnya, ini awal. Kenapa? Kan ingat kayak mobil kayak tadi, ketikannya di sini. Jadi dia kertasnya ngebawa ke belakang. Ini awalnya ya. Jadi ingat kalau ada yang ticker timer, ini awal. Nah, awal arahnya seperti ini, misalkan gini. Nah, lanjutnya lagi. Paling gampang itu kalau dia dapat GLB. GLB itu kan bahasa Indonesianya adalah gerak apa? Gerak? Lurus GLB. beraturan. Lurus beraturan. Nah, kalau dia gerak lurus beraturan, ini soal paling enak banget. Kenapa? Dia V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, berarti kalau dia kecepatannya tetap tidak berubah, maka paling enak adalah kamu lihat jaraknya juga dia akan selalu tetap. Makanya kalau kamu lihat nih, di sini ya. Nah, kalau kamu lihat nih jaraknya sama, ya, maka dia GLB. Nah, gitu. Terus Bu, ada GLBB dipercepat diperlambat, itu yang agak sulit. Gimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya adalah cere, lara. Ibu nggak bisa menemukan kata kunci lain, ini yang paling enak. Ini ada singkatannya. Ce itu adalah cepat, re artinya dia makin renggang. Nah, la kalau dia lambat, artinya dia akan semakin rapat. Gimana? Oke, kita lihat. Coba ya, ini awal. Coba kamu lihat. Makin lama makin ke sini, makin nomor 2, makin renggang makin rapat. Renggang. Makin renggang, ingat awalannya ya. Ini awal, ini berarti ke sini akhirnya, berarti dia makin renggang. Kalau makin renggang, dia dipercepat. Tuh. Kalau ini awalannya, berarti dia makin ke sana, makin rapat, makin renggang nomor 3. Makin rapat. Makin rapat. Kita balik lagi ke kata kunci rapat. Rapat berarti dia diperlambat. Jadi ingat kata kuncinya cerai lara dan kamu harus ingat awalannya. Jadi ingat ini awalannya ya karena dia ticker timer. Tapi beda lagi kalau tetesan oli. Kalau tetesan oli kan nempel sama mobilnya. Jadi kalau mobilnya arah gayanya ke sana seperti ini, berarti ini awalannya. Beda jadinya. Ini awalannya seperti ini. Kalau GLB kamu lihat nih jaraknya dia sama aja, nggak ngaruh. Sekarang kalau nomor 2, ini awalannya ya, ini awal, seperti itu, maju ke sana. Yuk lihat nomor 2. Nomor 2, makin rapat makin renggang. Makin rapat. Makin rapat. Makanya balik lagi ke kata kunci rapat. Diperlambat gitu. Yuk ini lihat ke sana. Oh makin renggang. Kalau makin renggang berarti balik lagi ke kata kunci dia dipercepat. Jadi yang penting dari soal ini adalah kamu harus perhatikan soal itu ticker timer atau tetesan oli, kamu tentukan awalannya. Bu kok agak susah, kita coba 2 soal ya, kita coba 2 soal. Kita coba bareng-bareng. Oke, ada soal seperti ini. Ibu tanya dulu soal ini, ticker timer tetesan oli. Ticker timer. Ada tulisannya ticker timer, jadi fokus ticker timer. Dan enaknya soal ini adalah dia sudah baik hatinya ditulis titik mulai. Titik mulai berarti awalnya ya, baik sekali kan ya. Oke, nomor 1. Jaraknya sama atau beda? Sama. Sama, kalau sama apa? GLB, GLBB? GLB. GLB, oke kita ke sini. GLB. A, GLB, B, GLB berarti C sama D jangan pernah dipilih. Lumayan kan, artinya kita mengurangi pilihan jawaban. Nomor 2, ini awalan berarti ya. Makin ke sini, makin renggang, makin rapat. Makin renggang. Makin renggang, kalau makin renggang, balik lagi ke kata kuncinya. Cere, lara. Berarti kalau renggang, dia makin cepat, berarti nomor 2 ini dia dipercepat. Oke, kita cari nomor 2 dipercepat. Oke, ini dapat. Oke, ini salah. Jawabannya A. Gitu. Kalau nggak percaya berarti ini kan makin rapat ya.
Yang nomor 3 dia makin rapat, berarti kalau dia makin rapat dia diperlambat. Gitu. Next ya, kita coba soal lagi ya. Oh, sekarang ticker timer atau tetesan oli? Tetesan oli. Tetesan oli. Ada mobil bersekolah berjalan dari titik A ke titik D. Yuk kita lihat ya. A ke B makin renggang, makin rapat atau sama? A ke B. Rapat. Makin rapat. Oke. Ayo yang lain dinyalakan audionya biar bareng-bareng belajar ya. B ke C, renggang, rapat sama? Sama. Sama. Oke. Yang CD, renggang, rapat atau sama? Renggang. Makin renggang. Kata kuncinya balik lagi. Cerek, lara. Kita kerjain yang sama dulu ya. Yang sama itu apa? G, L, B. Oke, sekarang yang rapat. Kalau rapat berarti dia Diperlambat. diperlambat. Oke, kalau renggang berarti dia Dipercepat. dipercepat. Oke, udah tahu. Bu, tapi kok nggak ada jawabannya? Nah, kita mulai. Yang namanya lambat, grafiknya menurun. Yang namanya sama, datar. Yang namanya dipercepat, grafiknya naik. Yang mana jawabannya? A. Iya, gitu. Ini soal UN tahun 2019 ya. Jadi Ibu ambil dari soal UN. Jadi nggak susah. Nah sekarang coba kita balik ke soal yang tadi. Kalau gitu sekarang ticker timer dipercepat beraturan. Berarti ticker timer kalau gayanya seperti ini berarti ini awalannya. Ini awal. Berarti jawabannya yang mana ya? C. C, betul. Jadi ingat dipercepat, balik lagi cerek, lara. Berarti kalau dipercepat dia renggang. Cari yang renggang ke belakangnya. Ini C jawabannya. Ibu tanya, mana yang GLB? D. D, betul. Walaupun ini ada yang gejelik satu ya. Ini adalah GLB. Oke, gitu. Ya, jadi sebenarnya kayak gitu aja cara gampangnya ya. Ibu benar-benar ngasih trik cepatnya aja. Jadi kamu kalau nggak dapet soal ticker timer, tetesan oli kayak gitu aja. Nggak ada yang lain lagi. Next. Oh ya, bidang miring. Jadi kita masuk ke pesawat sederhana. Itu adalah keuntungan mekanis. Jadi dengan menggunakan alat ini berapa kali sih kita jadi lebih mudah gitu ya. Nah ini keuntungan mekanis. KM itu punya rumus adalah W beban dibagi gaya sama dengan panjang bidang miring dibagi tinggi. Ada soal. Berarti 4 meter ini adalah panjang bidang miring, 2 meter ini adalah ketinggian. Ini udah ada W, berarti kita diminta mencari F. Rumusnya, KM berarti adalah W per F sama dengan S per H. Bantu Ibu yuk masukkan berapa W-nya? 1.500. 1.500 Newton, F-nya kita cari, S-nya 4 meter. 4, H-nya 2. 2. 4 dibagi 2 berarti ini 2. Berarti kalau gitu kita dapatkan 1.500 sama dengan 2F. Berarti berapa gayanya? 750. Iya, 1.500 bagi 2 jadi 750 Newton. Jawabannya yang D. Gitu ya. Kita coba soal ya. Kita coba soal, kita aplikasikan seperti ini. Ada soal nomor 21 ini sama kayak tadi. Jadi kalau kamu mau coba belajar boleh. Nanti ngerjain pakai ini. Tapi Ibu akan membuat soal yang baru. Oke. Ini 10 meter. Yang ini 2 meter. Oke. Terus di sini ada benda mau didorong ke atas. Nah, bendanya punya massa misalkan adalah 20 kg. Pertanyaannya berapa sih besar F untuk mendorong ke atas? Oke, berarti rumusnya W per F sama dengan S per H. Masukkan berapa W-nya? Nah, ini kan massa, sementara kita butuhnya W, berarti nggak bisa langsung kita masukin. Berarti kita harus cari dari W sama dengan massa dikali gravitasi. Berarti kalau kamu nanti dapat soal yang kilogram, 3 kali gravitasi berarti 20. Gravitasi itu 9,8, tapi kita bulatkan jadi 10 ya. Jadi berapa ini? 200.
200 Newton. Inilah W-nya. Jadi baru dimasukkan ke sini. 200 per F sama dengan 10 per 2. 10 dibagi 2. 5. 5. Berarti 5F sama dengan 200. Berarti F sama dengan 40. F? Yes, 40 Newton. Ini bukan jawaban soal yang ini ya, ini soal yang baru. Nah, kayak jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kamu dapatnya massa, kalikan dengan gravitasi supaya dia berubah jadi Newton. Oke, kita nextnya dua soal lagi kayaknya. Oke, Ibu kasih tahu dulu bagian-bagiannya. Nah, yang ini, yang P, ini namanya adalah epi apa? Ayo bareng. Dermis. Epidermis. Epidermis fungsinya paling atas berarti untuk melindungi. Yang Q, ini namanya adalah jaringan tiang. Atau kita menamakan nama lainnya adalah palisade. Ya, palisade ini kalau kamu lihat dia rapat ya, kayak jaring rapat tuh, kayak tiang, kayak pagar, dia rapat-rapat. Ibu kasih warna hijau. Nah, namanya sel tumbuhan, dia ada kloroplasnya. Jadi karena ini selnya banyak, di sini banyak sekali kloroplas. Banyak sekali kloroplas untuk fotosintesisnya di sini banyak sekali karena selnya banyak. Efeknya adalah jaringan tiang atau palisade berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis. Utama ya, kenapa? Karena sel lain ada kloroplasnya tapi nggak banyak. Sementara karena sel ini rapat dan banyak, jadi dia fotosintesis utama. Kalau gitu jawabannya A, B, C, D. C, betul, jawabannya C. Benar, jawabannya C. Nah, Bu, kalau gitu itu ada apa lagi? Nah, yang ini, yang di sini, ini namanya adalah jaringan spons. Atau nama lainnya adalah bunga karang. Oke, kenapa disebut jaringan spons? Karena dia nggak penuh selnya bolong-bolong kayak spons, kan ada bolong-bolongnya ya. Untuk apa? Di sini ada kloroplasnya, cuman karena selnya bolong-bolong jadi nggak terlalu banyak. Ya, tapi fungsi utamanya sebenarnya adalah ini, yang ini bulatan ini. Kalau Ibu keluarkan, yang ini namanya adalah jaringan pengangkut. Coba masih ingat nggak pelajarannya kelas 7, kelas 8? Jaringan pengangkut itu ada dua. Yang satu depannya X, yang satu depannya F. X ini apa? Silem. Silem. F ini? Floem. Floem, betul. Silem untuk mengangkut air dan mineral. Mengingatnya mudah. Kalau floem depannya F, berarti dia untuk mengangkut hasil F Fotosintesis. yes, jadi cara ngingatnya gitu ya. Jadi F floem fotosintesis. Nah, gitu. Bu, itu kan gambarnya nggak kelihatan. Gambarnya lebih jelasnya gimana gini? Kalau bulatan gini, kalau dia yang bolongannya gede, kan ada yang suka kamu nemu ya, ini tuh bolongannya tuh gede. Tapi ada juga yang dia kecil-kecil. Yang mana floem, yang mana silem? Yang besar itu silem. Kenapa? Karena dia ada air itu ada tekanan, makanya bolongnya jadi gede gitu. Kalau yang kecil ini adalah floem. Oke, lalu di paling bawah ini, ke bawah lagi, ini adalah epidermis bawah. Nah, epidermis bawah biasanya ditemukan ada yang namanya, yang ini adalah stomata. Ingat bentuknya kayak gini ya. Gini ya, stomata. Apa fungsi stomata? Fungsi stomata itu adalah sebagai untuk pertukaran udara karena dia bolong. Atau membuang kelebihan air juga bisa dari stomata. Jadi dia adalah fungsinya stomata. Oke, ini penjelasannya. Jadi Ibu akan keluarkan ini, entah yang mana. Mungkin saja nanti Ibu keluarin yang jaringan pengangkut, mungkin Ibu keluarkan stomata. Jadi ini pembahasannya tentang jaringan daun. Kalau gitu Ibu tanya, mengangkut zat hasil fotosintesis ini apa namanya? Floem. Floem, betul, floem. Kalau yang ini, yang mengangkut air dan garam mineral untuk apa namanya? Silem. Silem. Mungkin loh Ibu pakai soal ini, tapi nanti Ibu rolling. Jadi Ibu tanya silem, floem, atau Ibu tanya nanti jaringan spons. Jadi muternya di sini aja. Oke. Wah. Nomor 23, ini keluarnya di esai. Perhatikan baik-baik, poinnya gede. Ini terakhir ya.
Nah, jadi ada 4 uji. Ada uji glukosa, uji amilum, uji protein, sama uji lemak. Udah Ibu tulis. Uji glukosa pakai Benedict, uji amilum pakai Lugol dan Yodium, uji protein pakai Biuret, dan uji lemaknya pakai kertas. Kalau dioles, transparan. Kalau Benedict, warna positifnya merah bata. Kalau Lugol Yodium, biru kehitaman. Kalau Biuret warnanya ungu. Kalau pakai lemak, nanti dia diuji lemak di kertas, dia transparan. Kita coba. Ada bahan P diuji dengan Benedict, warnanya merah bata. Pertanyaannya, berarti mengandung apa? Glukosa, amilum, protein, lemak. Tinggal kamu lihat di sini, Glukosa. Benedict merah bata. Oke, berarti dia positif punya glukosa, gitu ya. Gampang. Ada bahan Ki diuji dengan Biuret, tapi warnanya merah bata. Biuret, warna positifnya apa? Ungu. Ungu. Ini warna apa? Merah. Merah bata, berarti dia nggak ada proteinnya. Dia hanya pengecoh. Yang ini, R, Lugol. Warna positifnya apa? Biru hitaman. Berarti ini adalah positif amilum ya. Gitu aja, tinggal kita baca catatan. S, Yodium. Warna positifnya apa? Biru kehitaman. Ini warnanya biru, berarti dia positif amilum, tapi mungkin positifnya tidak terlalu positif. Jadi kalau yang amilum di atas Ibu kasih positifnya mungkin 3, jadi positif banget. Tapi yang ini amilumnya dikit aja. Nah, kenapa jawabannya R? Kita runut ya, yang C ini. P itu apa? Glukosa. Kenapa nggak jawabannya yang A? Singkong mengandung glukosa nggak? Singkong mengandung karbohidrat. Minyak? Enggak, minyak itu lemak, makanya enggak A jawabannya gitu. Ki, yang B, Ki adalah telur dan roti. Emang Ki apa? Kan enggak ada proteinnya. Orang telur itu kan ada putih telur, protein. Berarti di sini salah. R, biru kehitaman amilum. Roti dan singkong, iya betul. Ini karbohidrat rangkai panjang. Mungkin saja soalnya Ibu ganti. Ibu nggak pakai roti dan singkong, tapi Ibu bisa pakai apa? Coba contoh bahan lain yang amilum selain roti dan singkong. Berarti bahan makanan utama. Ubi, apalagi ayo banyak nih. Nasi. Oke, jagong. Apalagi? Sagu. Ini bisa loh Ibu ganti soalnya. Kentang. Nah, ini tepung boleh nggak tepung? Boleh. Tepung masuk ke sini. Nah, lihat. Oh, ini nomor terakhir, nomor 25 nih. Ciri fisik, kalau fisik itu tubuh, kalau psikis kejiwaan. Jadi ini akan keluar ciri fisik dan psikis. Pokoknya ini kamu nggak perlu ngapalin ya, misalkan yang mana stimulan itu enggak. Ibu nggak akan ngeluarin ke situ. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu untuk sampai ke situ. Tapi kamu akan diminta adalah untuk menguraikan ciri fisik sama ciri psikis. Coba Ibu. Demikian pembahasan soal US tulis part ketiga. Ayo kalian dapat menyimak video pembahasan lainnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.